لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita telah mendirikan kewajiban kita salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, ridhahnya, ampunannya kepada kita semua. Kita masih berada dalam suasana maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu peringatan yang pantas kita peringati selain daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khairul khalqi kullihi, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Melebihi kelebihannya para rasul dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada tujuannya selain daripada untuk mengembalikan kalimat tauhid kepada seluruh manusia. Karena terjadinya penyelewengan akidah sebelum datangnya Nabi Nuh. Jadi seluruh para nabi diutus untuk meluruskan akidah tauhid bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Itu saja. Maka seluruh tugas para nabi itu cuma satu saja, yaitu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Nabi Adam turun ke bumi, datang istrinya, kemudian anak-anaknya, seluruh anak-anaknya semuanya beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama pada saat itu cuma satu saja. Kana an-nas ummatan wahidah, bahwa umat pada saat itu hanya satu. Fa ba'atallahu nabiyyin wa basyirin munzirin, maka diutuslah para nabi itu karena terjadinya penyelewengan akidah. Yaitu apa maksudnya penyelewengan akidah? Maksudnya mereka meyakini yang batil adalah hak. Jadi kalau kita sudah meyakini yang batil adalah hak, maka tunggulah Nabi akan datang. Jadi selama dosa-dosa kita hanya membunuh, mencuri, ya, berzina, itu kan mereka itu kalau ditanya apa hukumnya itu semua, mereka akan mengatakan itu adalah dosa, itu adalah perbuatan tidak baik. Itu artinya mereka itu meyakini yang hak adalah hak dan meyakini yang batil adalah batil. Sekalipun mereka itu tidak mengikuti kebatilan, tidak mengikuti kebenaran itu. Tapi mereka meyakini itu adalah kebatilan dan meyakini itu adalah kebenaran. Dan yang terpenting sebenarnya awalnya adalah akidah kita dulu. Makanya ada satu doa mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Apa sambungannya, Pak? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang hak itulah hak dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Jadi kita itu tidak cukup hanya mengetahui yang hak adalah hak, tetapi kita harus mengikuti hak itu menjadi sebuah perbuatan, menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Wa arinal batila batila, dan nampakkanlah yang batil itu batil, warzuqna istinabah, dan berilah kami rezeki untuk menjauhinya. Jadi antara hak dengan kebatilan, yang pertama-tama harus kita yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah meyakini itu adalah hak dan meyakini itu adalah batil. Baru kemudian bagaimana kita mengamalkan yang hak itu hak dan kita menjauhi yang batil adalah batil. Nah, kenapa datang Nabi Nuh? Itu tadi. Kenapa umat pada saat itu sudah mulai terjadi penyelewengan akidah, menyembah dari tauhid menjadi menyembah patung. Ya, kita tahu sendiri bagaimana pada saat itu ada 5 ulamanya
ulama pada saat itu awalnya datang iblis mengatakan bagaimana kalau ulama itu kau gambar, murid-muridnya pun menggambarnya. Dalam Al-Quran disebutkan itu. Namanya Suwa'an, Yagut, ada 5 itu. Nasra, ada 5 ulama dari sebelum datangnya Nabi Nuh. Nah kemudian generasi selanjutnya datang lagi iblis. Bagaimana kalau kamu membuat patung dari 5 ulama itu? Dibuatlah patung menyerupai wajahnya. Datang lagi generasi selanjutnya, bagaimana kalau kamu sembah itu? Jadi begitulah sejarahnya kenapa terjadi penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari cerita seperti ini. Kemudian turun temurun sampailah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung 360 patung di Ka'bah. Bayangin saja. Jadi 360 patung yang digantung di Ka'bah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, bagaimana ini tugas utamanya Rasulullah, bagaimana menghilangkan ini? Maka yang pertama-tama, yang tugas pertama-tama Rasulullah adalah mencabut atau menghilangkan pemahaman yang batil adalah hak, menjadi yang batil adalah batil, yang hak adalah hak. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan la ilaha illallah di Mekah. Kemudian pindah ke Madinah hanya 10 tahun. Jadi masalah tauhid, masalah akidah 13 tahun di Mekah dan masalah syariat 10 tahun di Madinah. Begitu susahnya bagaimana kita meluruskan akidahnya manusia menjadi yang hak. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu sendiri adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan di antara seluruh makhluknya. Tentu pertanyaannya kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah atau Rasul Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak berjuang demi agama ini. Dengan umurnya yang singkat 63 tahun tapi mampu menyebarkan Islam ini sampai ke seluruh dunia. Bagaimana usahanya, penderitaannya luar biasa. Makanya Allah memberikan hadiah kepadanya, yaitu ke tempat yang tertinggi. Kita masih ingat dengan peristiwa Maulid, peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Rasul diberikan hadiah untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di langit ke-7, nah di situ akan dilanjutkan perjalanannya ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Dan di situ Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, hana waktu firaqina ya Habib, ya Muhammad. Datanglah waktunya kita berpisah. Berkata Rasulullah, kenapa kita harus berpisah? Berkata Jibril alaihissalam, lau taqaddamtu lah taraktu bi anwaril jalal. Kalau saya terus mengikuti kamu sampai ke Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar menjadi malaikat. Walakinnaka anta ya Muhammad lau taqaddamta tarakta bi anwaril jamal. Tapi kau Muhammad, kalau kau mau meneruskan perjalananmu, maka engkau akan mampu menembus cahaya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Jibril. Maka berangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini jangan kita mengira seperti saya dengan bapak-bapak bertemu. Sudah pasti pertemuannya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupainya. Nah, disinilah Rasulullah mengatakan kepada Allah. Ada riwayat, ini riwayat. Apakah itu dhaif atau tidak? Rasulullah mengatakan, ya Allah ya Rabbal Alamin, laqad takhadta Ibrahim khalilak, wa Musa kalimak, wa Isa min ruhik, wa ataita Sulaiman mulkan azima, wa rafa'ta Idris makaman aliyya, fa aina ana min haula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya, Pak? Oke. Berkata Rasulullah, ya Allah ya Rabbal Alamin, laqad takhadta Ibrahim khalilak. Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sahabatmu. Wa Musa kalimak, dan engkau menjadikan Nabi Musa kalimat. Artinya, kau bisa bercakap-cakap dengan Nabi Musa kapanpun kau inginkan. Wa Isa min ruhik, dan engkau menjadikan Nabi Isa di rohmu.
Wa ataita Sulaimana mulkan azima, dan engkau telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Karena satu-satunya nabi raja juga siapa itu? Nabi Sulaiman. Wa rafa'at Idris maqaman aliyya, engkau telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, ya langit keempat. Fa aina ana min haula, artinya saya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nah, di sini Nabi merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya di antara mereka? Saya enggak ada apa-apanya. Maka Allah pun menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, laqad takhadtu Ibrahim khalili walakinnaka anta habibi wal habibu aqrabu li minal khalil. Wahai Muhammad, betul saya jadikan Nabi Ibrahim sebagai sahabatku, tetapi kamu adalah kekasihku dan kekasih lebih dekat kepada aku daripada sahabat. Betul, Pak? Kita pernah punya kekasih, Pak? Jadi kekasih itu selalu dekat kepada diri kita daripada sahabat. Betul, Ibu? Betul. Makanya Allah mengatakan, ya Habibi Muhammad. Pindah katakan, wahai kekasihku Muhammad. Laqad takhadtu Musa kalimi. Saya telah menjadikan Nabi Musa sebagai, artinya saya bisa bercakap-cakap dengan dia kapanpun saya inginkan, tetapi di belakang tirai dia tidak melihat saya. Dia hanya dengar suara. Itu Nabi Musa. Walakinnaka anta tajlisu ala bisati unsillah. Tapi kau Muhammad, kau duduk di hadapanku, langsung berhadapan dengan diriku. Subhanallah. Ya Muhammad, laqad takhadtu Isa min ruhi. Saya telah menjadikan Nabi Isa dari rohku. Walakinnaka anta ya Muhammad qarantu bainaka baina ismi wa ismika. La ahadu min ummatika ayyakulu la ilaha illallah illa yaqulu Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, tapi kamu Muhammad, saya menggandengkan namamu dengan namaku. Tidak ada satupun umatmu yang mengatakan la ilaha illallah kecuali mengatakan Muhammadar Rasulullah. Betul tak? Ya Muhammad, laqad ataitu Sulaimana mulkan azima. Saya telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Walakinnaka anta Muhammad ataituka al-Quran. Tapi kau Muhammad, saya berikan kepadamu Al-Quran. Al-Quran, tidak ada lagi di atasnya daripada Al-Quran. Wa ataituka sab'al mathani wa suratul Baqarah wa suratul Nisa wa Ali Imran. Dan saya juga berikan kepada kamu surah An-Nisa wal Baqarah wa Ali Imran. Ma qara'ahadu min ummatika illa kufirat zunubuh. Tidak ada satu pun umatmu yang membaca surah-surah itu kecuali aku mengampuni dosa-dosanya. Ya Muhammad, rafa'tu Idris maqam aliyya. Saya telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, itu pun ke langit keempat. Walakinnaka anta Muhammad wasati fi makanin lam yasul ahadun min qablik wala min ba'dik. Tapi kamu sekarang berada di satu tempat, tidak ada yang pernah sampai di sini kecuali engkau. Apa itu? Sidratul Muntaha. Malaikat pun enggak nyampai, tidak ada satu makhluk pernah sampai di tempat ini. Itulah kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tiga-tiganya ada orang tidak mau memperingati hari lahirnya Rasulullah? Tiga-tiganya seharusnya diperingati tiap hari. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu sahabat Rasulullah itu memperingati maulidnya Nabi itu seperti mengajarkan mengaji. Alif, ba, ta, sa. Tiap hari diceritakan kisahnya, kehidupan Rasulullah SAW. Ini kita hanya sekali setahun. Ada lagi satu hadis qudsi. Wa bi'izzati wa jalali, ya Muhammad habibi, law taraku alayya kulla babin wa salaku alayya kulla tariq ma qabaltuhum ma qabat illa ayyatu khalfaka ya Rasulullah. Mereka itu seluruh pintu mereka ketuk untuk menuju kepadaku. Seluruh jalan mereka lalui untuk menuju kepadaku. Dan saya akan tolak mereka semuanya kecuali ada namamu di situ. Coba misalat Pak, tidak disebut namanya. Coba. Tidak bersahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak disebut Muhammad Rasulullahnya. Habis salatnya itu enggak diterima. Jangankan itu, enggak disebut salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wala ali sayyidina Muhammad. Enggak disebut itu. Habis salatnya enggak diterima. Kita berdoa enggak ada salawatnya, enggak akan diterima doanya. Makanya syarat berdoa itu apa? Pertama, ats-tsana. Kita muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga, ini dua ini, rukunnya ini. Yang ketiga, kita meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau berdoa, jangan langsung, ya Allah berikan aku ini dan ini itu. Kita minta ampun dulu. Kita merasa berdosa kepada Allah. Kita menyalahkan diri kita. Banyak dosaku ya Allah. Ini yang ketiga. Itu tata keramanya berdoa. Kemudian yang keempat, baru kita meminta apa? Minta sembuh, minta jabatan, minta rezeki dunia, atau minta keselamatan akhirat. Ini keempat. Nah yang kelima, meminta ampunkan orang tua kita. Nah kalau orang tua kita enggak disebut dan doa, tak jangan diharap diterima doa, tak gantung pada doa. Yang kelima itu. Yang keenam adalah baru kita kembali berselawat kepada Nabi lagi. Kemudian ditutup dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang pertama, dua yang terakhir ini harus kita sebut dalam berdoa. Nah di tengah-tengahnya itu yaitu tadi. Yaitu tata keramanya kalau kita berdoa. Ini ada yang berdoa langsung saja Allah berikan. Ya mungkin dia terima tapi lama. Ya saya kira ini beginilah kehebatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah setinggi-tingginya derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa mengangkat derajatnya setinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah manusia. Beliau adalah lahir, ujungnya meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah sendiri mengatakan begitu. Wahai Muhammad, engkau akan mati dan mereka semua akan mati. Saya pernah lihat di YouTube itu. Berdosa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mati. Ada ayatnya. Terus kau siapa? Saya dengar sendiri itu dari tasawuf mana, orang Malaysia tapi. Berdosa orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu mati. Ini ada ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi Muhammad itu sama dengan kita. Ada ayatnya kok. Qul wahai Muhammad katakan. Innama ana basyarum qul innama ana basyarum mitlukum. Saya adalah manusia seperti kalian. Minum, makan, buang air, punya anak, ke pasar, meninggal dunia, sakit, sama dengan kita. Yuha ilaihi, cuma dikasih wahyu, dikasih mukjizat, diangkat derajatnya oleh Allah karena perjuangannya, karena akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi tolong akidah kita ini jangan dirubah sehingga kita angkat Rasulullah seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah banyak tersebar ajaran ini. Bahwa Nabi Muhammad itu huwal awal wal akhir. Dialah yang pertama, tidak ada awalnya. Dan dialah terakhir, tidak ada ujungnya. Dan Nabi Muhammad itu, Allah itu sudah istirahat katanya. Yang ada itu Nabi Muhammad yang berada di mana-mana. Kalau kita salat, ingatlah Muhammad, yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu saya dengar sendiri. Jadi kalau menyembah Allah, Allah ini sembah. Tetapi kalau kita salat, yang diingat hanya Nabi Muhammad, tidak boleh Allah. Nah kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat Nabi Muhammad sama dengan mengingat Allah katanya. Terus dikasih ayat wa atiullah wa atiur rasul. Bukan ayatnya dikasih. Saya dengar sendiri itu. Jadi tolonglah kita jangan sampai terjadi seperti ini. Kita menerjemahkan Al-Quran, kita menerjemahkan hadis Nabi tidak sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mengatakan wa aqimis salata li dzikri. Salatlah kalian untuk mengingat aku. Jelas. Nabi Muhammad sendiri mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan nampak Allah di depan matamu. Tiba-tiba datang mengatakan jangan ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Ini kemusyrikan namanya. Antara mengingat sang pencipta dengan makhluk beda. Ini satu makhluk, satu sang pencipta. Dan ini harus kita luruskan. Dan tolong jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Jadi kita selalu dalam memahami agama Islam ini selalu ada sanadnya. Ada sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menerjemahkan Quran, menafsirkan Quran sesuai dengan nafsu kita sendiri. Iya. Masih dilanjutkan lagi. Berapa menit? Lanjut lagi.
Nah sekarang datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan cuma 3 saja tujuannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Nabi Muhammad itu ada contoh teladan yang baik. Artinya bahwa seluruh perbuatan kita dan perlakuan kita kepada siapa kita bercermin? Bukan kepada ulama, tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ma'sumul wahid. Dialah orang yang dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa. Nah kita ini bagaimanapun ulamanya kita ya manusia biasa. Nah lanjutan ayat itu mengatakan liman kana yarjullah ya wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi 3 ini. Jadi untuk menjadikan contoh Nabi Muhammad sebagai contoh teladan, kalau enggak diambil salah satu, tidak diambil 3-3-nya, kita tidak termasuk orang mencontoh Rasulullah. Apa itu yang pertama? Liman kana yarjullah adalah orang yang diharapkan hanya Allah. Jadi seluruh perbuatan kita dari tidur sampai bangun kembali, sampai kita tidur kembali, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan seluruh perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita makan karena Allah, kita tidur karena Allah, kita bekerja di kantor, di pasar karena Allah, kita punya istri anak karena Allah. Jadi semuanya karena Allah, sehingga seluruh perbuatan kita adalah ibadah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ibadah ini maksudnya itu tadi. Jadi nawaitunya dulu. Jadi seperti kita berkumpul sekarang ini, kita dapat pahala tidak? Kita dapat pahala. Kita melaksanakan Maulid, itu kan adat, bukan ibadah. Betul, Pak? Tetapi kalau kita niatkan ibadah, itu dapat pahala. Jadi berkumpulnya kita melaksanakan untuk memperingati Maulidnya Nabi. Sekalipun itu ada adat, tapi karena kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Ada kaidahnya. An-niyatu tuhawwilul adah ilal ibadah. Niat itu merubah kebiasaan menjadi ibadah. Mau ke apa lagi? Makan saja dapat pahala. Kenapa bisa? Kenapa kau makan? Saya mau makan agar supaya saya punya energi dan bisa ke masjid dengan baik. Kalau saya nggak makan terus ke masjid lah, nanti jatuh di jalan, nggak ada energiku. Maka makannya anda makan karena Allah namanya. Kenapa kau tidur cepat? Nah baru jam 9. Mau ke salat tahajud sebentar. Maka tidurnya anda adalah karena Allah. Betul? Jadi kebiasaan-kebiasaan ini semuanya karena Allah. Kenapa kau pasar? Saya mau ke pasar supaya punya uang. Uang itu nanti saya belanjakan untuk rumah saya, ada air, agar supaya bisa beribadah dengan baik. Itu namanya berdagang karena Allah. Jadi seluruh perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai-pandai seperti ini, kita orang paling miskin di akhirat nanti. Senyum saja dapat pahala, apalagi yang lain. Ya, kemudian yang kedua, wal yaumal akhir. Jadi Nabi datang ini bagaimana menjadikan dunia ini bukan sebagai halte terakhir kita, bahwa halte terakhir kita adalah akhirat. Kita akan meninggalkan ini. Tidak ada satupun di antara kita di masjid ini bisa keluar dari saf kematian. Betul? Kita ini bergilir, Pak. Ini. Siapa duluan di sini? Mungkin Bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Iya. Kita takut semua, Pak. Datang hari itu, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada peristiwa yang sangat mengerikan kecuali kematian. Kenapa? Karena kematian akan memutuskan seluruh kehidupan kita, kenikmatannya dunia dan pahitnya dunia. Jadi kalau kita merasa nikmat di dunia, jangan langsung cepat kita bergembira banget. Nah, ingat mati. Kata Nabi, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat mati, kata Rasulullah. Ada orang baru beli rumahnya, belum masuk, mati. Ya kan? Ada orang baru menikah malam ini, baru masuk hotel, baru masuk, mati. Nggak sempat disentuh istrinya kok dong. Jadi kenikmatan itu berhenti karena ada kematian. Begitupun kalau kita lagi menderita banget, ada utang, masalah di otak kita luar biasa, banyaknya masalah. Jangan sabar, Maki. Dengan kematian hilang semua itu. Hilang semua itu. Makanya Nabi mengatakan, "Faida akthiru dzikra hadim al-ladzat, faida dzakarahu fi katsirin qallalahu, wa idza dzukira fil qalil katsarahu." Itu bagi. Jadi
senikmat-nikmatnya kita hidup di dunia, jangan cepat bergembira, ada kematian yang bisa memutus itu. Dan sebesar-besarnya masalah kita, jangan cepat putus asa. Ada kematian menghabiskan itu semua, akan menghilangkan masalah kita. Dan kalau kita orang menjadi orang soleh, maka kita akan ditunggu bidadari di surga. Bidadari juga Bu ya, bukan hanya bidadari. Ya. Kemudian ketiga, terakhir, wa dzakarallaha katsira, adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya Rasulullah ini adalah tidak lain bagaimana kita diajak menjadi orang yang banyak berzikir, bukan berzikir tapi banyak berzikir. Kenapa? Karena berzikir itu adalah perbuatan yang paling mudah kita lakukan. Di WC saja bisa berzikir. Dan sebaik-baik zikir adalah az-zikrul khafi, kata Nabi. Sebaik-baik zikir adalah orang yang berzikir di hati saja. Itu sebaik-baik berzikir. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita naik mobil berzikir. Kita naik taksi, lagi olahraga, zikir. Dimanapun kita bisa lakukan. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk tidak berzikir. Betul? Kau penggal leher saya bisa berzikir. Itulah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh manusia, berzikir kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, perbanyak. Tapi kalau kita salah sujud, jangan banyak-banyak. Capek kau itu. Kalau kau bersedekah, jangan banyak-banyak, biasa aja. Sedikit tapi terus-terus, kata sebuah riwayat. Al-ibadatul qalil al-mutadawimah khairu min al-ibadatil katsirah munqati'ah. Di ibadah yang sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada banyak tapi sedikit. Itu kalau perbuatan ibadah. Tapi kalau zikir enggak boleh, enggak ada itu. Nabi saya tidur berzikir. Nah kita dalam sholat susah berzikir. Yang diingat, apa saya makan nanti ini kalau pulang kan. Ruku susah apa nanti. Hilang itu Allah ketika sholat. Ini musibah besar ini. Musibah besar. Makanya ada doa mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Tolong dihafal ini. Karena musibah sebenarnya bukan musibah masalah hilang harta dan sebagainya, tapi musibah ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu. Itulah hakikat daripada musibah itu. Jadi memperbanyak zikir. Dan membicara masalah zikirnya agak panjang sedikit Pak ya. Ya, sekira ini saja mungkin. Mungkin ada nanti mau didiskusikan. Ya. Belum? Bisa dilanjutkan lagi? Diskusi. Ya, diskusi. Ya, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Subhanallah, alhamdulillah, pencerahan kita luar biasa. Yang pertama adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala mengurus mengatur kita. Yang kedua, kemuliaan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah menjauhkan kita dari kemusyrikan. Yang keempat adalah mari kita memperbaiki ibadah dan memperbanyak zikir Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Dokter, kebiasaan kita di sini adalah diskusi setelah pencerahan seperti ini. Semoga insya Allah waktu Pak Dokter berapa menit untuk itu. Baik, kita mulai dari Anda Grota, Pak Kiai. Silakan Bos As. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan syukran kepada Ustadz yang telah menyampaikan pencerahannya. Minta maaf Ustadz, saya pribadi artinya menganggap memperingati, apalagi kalau dikatakan merayakan maulid, menurut ilmu yang saya ketahui, para sahabat itu tidak
merayakan dan tidak memperingati Maulid dalam arti menentukan satu waktu untuk memperingati Maulid beliau. Karena ada juga sebahagian ulama yang mengatakan seakan-akan kita mengikuti tasabuh dengan orang Kristen yang memperingati Maulidnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi tapi sangat penting kita mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pribadi itu mengatakan mungkin jalan tengahnya kita mengadakan tabligh akbar, menggali hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian karena menurut dalam sejarah yang dipelajari, yang pertama-tama memperingati Maulid itu adalah kerajaan Syiah dari Bani Fatimiyah. Ya. Kemudian juga saya pribadi menganggap bahwa yang paling baik dalam salawat itu kalau dalam salat. Karena itulah yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Adapun kalau di luar salat, karena Sayyidina itu adalah pemimpin kita, junjungan kita, ya tentunya tidak ada halangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu yang saya pahami sekarang ini. Barakallahu fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita mengenai masalah Maulid ini, kalau kita mengatakan memperingati, bahwa kalau saya baru juga pulang dari Timur Tengah ini, saya 17 tahun di sana. Kita lihat dari Maroko sampai ke Mesir itu semuanya memperingati Maulid. Sampai ke Libya dan presiden menghadirinya. Sama persis kalau Istiqlal itu. Mereka tiap tahun. Bahkan ada masjid di sana di Tunisia itu berdatangan semua orang memperingati Maulid. Jadi memperingati Maulid ini dari segi hukumnya itu adalah al-ibahah. Aslul ada al-ibahah. Asal daripada kebiasaan itu adalah boleh. Dari situ kita ambil hukumnya. Karena ini adalah kebiasaan saja, enggak ada hubungannya. Dilakukan, tidak dilakukan, itu sama aja. Dalam hati kita enggak ada bedanya. Tetapi kalau kita mengatakan kalau saya tidak lakukan Maulid ini, nanti rezekiku kurang nih. Di sini bahayanya. Tetapi kalau kita letakkan dalam hati kita bahwa kita dilakukan, tidak dilakukan sama, kan itu kebiasaan, itu enggak ada masalah. Karena Yusuf Qaradawi, Syekh ulama kita dari Mesir, dan ulama-ulama kita yang lain juga mengatakan seperti itu. Syekh Muhammad Rati An-Nablisi dari Suriah juga demikian mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita, maka saya katakan kalau kita memperingati 17 Agustus, kenapa tidak bisa? Kita ini menjadi manusia sempurna karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa salahnya kalau kita tentukan harinya? Dan apa salahnya kalau kita tentukan hari ini? Ya, itu semuanya tidak ada unsur dosanya di situ. Ya, artinya boleh-boleh sajalah kita ambil hukum ringannya. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah ibadah, harus kita lakukan. Waktu saya ditempatkan saya di Malino, waktu jadi dosen pengabdian, wah di situ bahaya sekali. Karena kalau tidak bermaulid, wah katanya bencana datang. Tapi mereka enggak sholat di dekat Malino itu. Telurnya itu Pak 1 meter. Saya sempat ceramah di sana. Tapi kalau katanya kalau enggak turun hujan itu, nanti enggak jadi penenta itu kalau kita tidak maulid. Begitu akidahnya di sana. Wah, ini yang bahaya ini. Jadi harus dihilangkan maulid di sana. Tidak boleh ada maulid. Ya seperti Nabi mengatakan, tidak boleh ziarah kubur. Setelah para Rasulullah, para sahabat Nabi sudah kuat agamanya, baru Nabi mengatakan, al-an fazuruha. Sekarang ziarah ini. Karena kuatnya agamanya. Jadi seperti di Malino itu enggak boleh ada maulid di situ, haram. Jadi harus ada ulama mengatakan Anda enggak boleh bermaulid. Tapi pelan-pelan cara bicaranya. Kenapa? Karena dijadikan sebagai akidah. Nah kita di sini kan apa? Kita sudah ngerti semua. Iya. Kemudian masalah kedua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam berislam itu tidak ada orang yang paling pandai dari kita semua kecuali 4 mazhab ini. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik.
inilah orang yang paling dalam ilmunya menggali hadis dalam Al-Quran. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau salat, pakailah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditambah lagi oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mendukung juga, pakai Sayyidina di situ juga. Nah, siapa lebih pintar dari kita? 4 mazhab ini atau kita? Mereka itu dekat hubungannya dengan Rasulullah. Mereka itu menghafal 300.000 hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Banyak hadis belum kita temukan sampai sekarang. Banyak hilang. Yang Anda baca hadis sekarang itu yang masih sedikit. Tapi banyak hadis-hadis belum pernah kita baca. Jadi tidak mungkin ini Imam Syafi'i yang begitu hebatnya. Dia hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dia hafal 300.000 hadis. Terus mengatakan pakai Sayyidina di situ. Ya, kalau kita nggak mau pakai nggak usah lah. Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa juga. Tetapi jangan sampai kita mengingkari ijtihadnya para ulama-ulama kita seperti ini. Ya, mau Allahumma shalli ala Muhammad silahkan. Mau pakai Allahumma shalli ala Sayyidina silahkan. Yang penting salat ki. Jangan sampai nggak salat ki. Ya. Ya, jadi saya kira memang jadi perdebatan lama sekali perdebatan ini dari dulu ya Sayyidina. Tapi kalau di luar salat ya sepakat ki ya. Karena sebagai, tapi karena ada 2 ulama kita ini yang membolehkan. Ya, tapi kalau mau ambil jalan tengahnya, ya takut-takut ya, nggak usah pakai Sayyidina. Jadi itu paling sepakat nih. Jadi kalau tidak pakai Sayyidina, itulah kesepakatan seluruh. Tapi ada 2 ulama yang membolehkan. Ya, sekira begitu Pak. Akan diteruskan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali tadi saya mau tanyakan rasa-rasanya. Saya nak buat catatan. Maklum ya, mungkin faktor U ya, usia. Jadi sekira tadi saya sedikit menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Ustaz Said, karena kemarin ada juga memberikan materi penceramah yang membandingkan antara menggunakan Sayyidina dengan tidak. Kalau tidak menggunakan Sayyidina, itulah memang sesungguhnya yang benar. Tapi kalau pakai Sayyidina, itu adalah penghormatan kepada Nabi. Jadi pada saat dia kuliah di Mesir, dia tanyakan kepada dosennya, yang mana benar, pakai Sayyidina atau tidak? Dosennya menjawab, pertanyaanmu itu salah. Jadi pertanyaan yang salah. Artinya kedua-duanya benar. Ya sekedar berhentilah kita mempersoalkan hal-hal yang selalu mengundang kontroversial. Demikian pula dengan Maulid tadi saya mau sampaikan, tapi sudah disampaikan oleh Ustaz Samad. Nah, berikutnya kalau saya mau melakukan semua ibadah-ibadah saya, betul kita kalau bahasa Bugisnya Rasulullah ada kecuali kita mengikut. Tapi tidak mungkin saya dapat mengikuti kalau hanya langsung tentu ada perantaranya. Tentu dalam hal ini tentu para ulama, para kiai dan orang tua kami tentu mengikut kepada orang tuanya yang kebetulan mungkin berstatus ulama, berstatus kiai. Jadi saya pikir tetap kita membutuhkan suatu penjelasan, suatu ikutan-ikutan kita yang akan kita panuti, yang akan kita ikuti. Walaupun dalam hal ini memang Rasulullah, tapi tetap kita perantaraan ulama atau perantaraan kiai. Karena tidak mungkin kita langsung seperti halnya sekarang banyak anak-anak muda yang ikut kajian-kajian yang mungkin tidak terlalu dalam. Setiap ada yang tidak sesuai dengan logikanya langsung sudah katakan
Tidak usah ikut kepada siapa. Pokoknya ikut saja Quran hadis. Loh, siapa yang bisa langsung mengikuti Quran hadis kalau tidak ada penjelasan yang perantara yang sampai kepada kita? Tidak mungkin langsung mengatakan ada hadis, ada Quran, itu kita ikuti. Bagaimana saya bisa mengikuti sedangkan saya sendiri tidak misalnya mengerti sekali tanpa ada yang menjelaskan. Saya kira maaf ini Dinda penceramah saya banyak sekali yang saya mau tapi saya lupa kalau hari ini ada kajian sehingga saya tidak bawa pulpen, bawa kertas karena maklum kadang-kadang menggebu-gebu ada di pikiran tapi setelah sampai saatnya biasa terlupa semua. Sekira itu saja sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tanggapi sedikit ya. Jadi betul sekali, Prof. Itu banyak sekali sekarang ini yang mengajarkan Islam ini kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, baca Al-Quran, baca terus diputuskan ini hukumnya. Jadi hukumnya itu bukan dari Al-Quran tapi dari otak kamu. Hukumnya itu dari pemahaman kau dari hadis itu. Kau baca hadis, dibaca. Hukumnya ini sesuai hadis. Itu pemahaman kau. Nasnya beda, pemahaman kau lain. Saya kasih contoh. Kemarin saya berdebat dengan anggota MUI sendiri. Hari ini akan dilantik MUI secara resmi. Saya berdebat di dalam di grup WA. Dia mengatakan bahwa kan ada yang bertanya ini, apa hukumnya orang yang sudah salat, pas setelah salat, lupa kak mandi junub. Nah, sudah salat ini. Dia lontarkan pertanyaan itu di MUI Sulawesi Selatan. Nah, kita mulai merembuk di situ. Apa jawabannya? Jawabannya harus kembali salat lagi, diulang kembali salatnya, mandi junub dulu, diulang kembali salatnya. Terus saya lontarkan, bagaimana kalau sudah keluar waktunya? Baru diingat. Jadi kalau dia masih dalam waktu, itu kan sepakat semua, ulang lagi. Mandi junub dulu, ulang lagi salatnya, kan masih ada waktu. Terus saya lontarkan, bagaimana kalau habis waktu, masuk waktu asar umpamanya. Nah tadi salat duhur ki. Terus ada yang menjawab, dia keluar Madinah, dokter Madinah. Dia mengatakan sama jawabannya. Berwuduk mandi junub lagi, kemudian ulang lagi salatnya. Terus saya katakan, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik enggak usah diulang. Mana dalilmu? Kenapa kau cari dalil? Nah, kita sudah baca itu. Terus dia bilang, tidak boleh. Ini ada hadisnya. Man nasiya an salatin falyusalli. Barang siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia langsung salat. Dia kasih dalilnya itu. Enggak bisa, harus salat lagi. Ini ada dalilnya. Dalilnya adalah, coba lihat kita perhatikan dalilnya. Dia bilang, ini hadisnya ada. Barang siapa yang lupa salat, langsung pada saat diingat, langsung salat. Kan yang permasalahannya permasalahan lupa mandi junub, bukan lupa salat. Coba lihat caranya mengambil satu hadis kan. Hadis kan pertanyaannya kan ini orangnya sudah salat. Setelah salat keluar waktu salat mamanya, keluar waktu. Berning mas lupa kan mandi junub. Yang dilupa salat atau mandi junub? Yang dilupakan mandi junub bukan salatnya. Terus diambil hadis itu, dicocokkan. Nih, ini ada dalilnya. Saya bilang kamu jangan meletakkan hadis bukan pada tempatnya. Ini orang kan ini ya kalau kita meninggalkan mandi junub itu rukun. Kalau saya lain, pas saya selesai salat ternyata saya lupa kalau celana dalam saya itu ada najisnya. Kan sama aja kan? Artinya batal salat saya karena enggak bersuci. Jadi ketika kita tidak mandi junub, berarti yang saya tinggalkan adalah syarat, bukan rukun. Apa itu? Kewajiban yang dilakukan sebelum sholat. Itu syarat. Berwudu syarat, mandi junub syarat, bersihkan pakaian syarat, ya kan? Mandi junub syarat, berwudu syarat. Itu syarat adalah perbuatan yang wajib dilakukan sebelum sholat. Nah, kalau rukun, itulah salat itu rukun. Nah,
Hadis ini bicara masalah rukun. Siapa saja yang meninggalkan rukun namanya sholat. Ketika kau ingat, lupa, kau ingat langsung sholat. Itu rukun. Tapi ini syarat yang ditinggalkan. Apakah sama? Itulah bahayanya orang yang tidak punya ilmu. Ditaruh itu hadis, padahal hadisnya itu meninggalkan salat, lupa salat, bukan meninggalkan. Ini kan meninggalkan lupa, ini kan lupa meninggal, ini lupa meninggalkan, dia lupa karena meninggalkan wajib, meninggalkan hadis itu kan wajib, rukun. Artinya meninggalkan rukun. Ini pertanyaannya ini meninggalkan syarat. Satu syarat, satu rukun, nggak boleh disamakan hukumnya. Makanya Imam Malik mengatakan nggak usah diulang. Kenapa? Sudah lewat nih waktunya, dan kamu pun tidak mandi junub karena kau lupa. Apa kata Nabi? Rufi an kalamin an thalath. Dimaafkan orang yang karena dia lupa. Dimaafkan orang karena lupa. Iya kan? Ada lagi hadis yang lain itu. Itulah sebabnya dua ulama empat mazhab ini tolong jangan ditinggal. Jangan dengarkan orang-orang seperti itu hanya Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Kau siapa? Ketika kau baca hadis, kau tuh simpulkan begini hukumnya, berarti hukumnya bukan dari hadis, dari otakmu itu. Jadi tidak ada orang yang pantas kita ikuti kecuali empat mazhab itu. Makanya ada ulama namanya Syekh Ramadan Al-Buti, ya ulama besar dari Suriah, mengatakan berbahaya sekali orang yang memahami Islam tanpa mazhab. Ya kan? Makanya kalau saya bicara mazhab, saya nggak ada apa-apanya, Pak. Ini hadis Al-Quran, kau siapa? Itu harus dibaca dan dipahami. Nah, begitu masalahnya. Nah, Imam Syafi'i memang mengatakan itu diulang. Nah, jadi sekalipun keluar waktu, Imam Syafi'i mengatakan tidak diulang. Diulang lagi kembali, mandi junub, diulang lagi salatnya. Nah, inilah pendapat yang paling afdal, yang paling kuat. Tetapi jangan kita menyepelekan dua pendapat itu, nggak usah diulang. Artinya apa? Dua ulama ini nggak usah diulang. Masuk akal tahu, masuk akal. Karena yang dilupa bukan wajib, bukan yang dilupa apa? Yang dilupa bukan rukun, tapi yang dilupa adalah syarat. Iya kan? Pada saat kita mengulangnya di qada. Saya sengaja salat duhur qadaan lillahi ta'ala. Kan kita berarti dua kali kita salat nih. Salat pertama belum mandi junub. Nah, salat kedua di luar waktu setelah mandi junub. Itu pun ya di salat yang keduanya diniatnya qada. Ya. Tapi itu tadi terserah kita nanti mau ambil ini atau ambil itu. Jadi saya nggak ada pendapat di sini. Saya hanya menukilkan pendapatnya ulama kita. Saya nggak ada apa-apa. Sekian begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ini, kajian kita ini kajian yang ke-69. Sengaja saya mengundang ulama-ulama berbagai kalangan. Bukan hanya satu kalangan saja. Teman-teman ini terbuka kita punya wawasan. Ada dari Anda, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah. Merasa saya itu mulai hati-hati bersikap ketika saya mendengar ceramahnya Prof. Gali ketika meninggalnya Pak Suratmin. Beliau memberikan taziah. Ada ayat dalam Al-Quran, kalau kamu sudah bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam, berhenti kamu makan. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 189. Wakila lakum lailatas yaum dan seterusnya. Ternyata yang saya pahami, kalau kita sudah bisa membedakan benang hitam dengan benang putih, berhenti makan berhenti makan sahur.
Itu maksudnya pengertian saya. Tapi setelah Pak Galib menjelaskan, tidak begitu penafsirannya Ustaz. Lalu saya bertanya, siapa saya? Saya ini kan bukan orang agama. Pak Galib ini profesor agama. Mungkin ada kajian lain dalam penafsiran itu yang berbeda penafsiran saya. Saya mau ikut Pak Galib saja. Berarti menafsirkan Quran itu bukan hanya kita saja yang benar. Masih banyak orang-orang lain. Itu sebabnya orang-orang pintar yang saja dirujukan untuk melihat kepada satu penafsiran. Bukan kepada saya, melihat kepada Quran. Nah, itu yang pertama Ustaz itu. Jadi kita bersyukur banyak sekali pemahaman dan teman-teman sangat respon itu. Jika dimasukkan kalangan-kalangan berbagai pihak untuk memberikan kajian. Yang kedua, saya ini stroke hari ketiga puasa. Berarti 28 puasa saya tidak ada. Alhamdulillah kemarin hari Senin itu sudah selesai, saya bayar 28. Tapi saya harus bersawal. Bukan waktunya. Ada ulama yang bilang kita sudah lakukan, sering lakukan, kita bisa ganti. Sekarang ini saya berdoa saya puasa Syawal atau puasa Senin Kamis. Saya ambil dua-duanya. Sekarang masa yang kedua ini. Sekarang hari Senin besok ini hari kedua Syawal saya. Kalau diterima sebagai Syawal, kalau tidak ya sunnah saja. Yang mana yang betul Ustaz? Ya, saya jawab sekarang. Ya. yang ketiga Ustaz. Yang ketiga, ya. Sama-sama. Tadi ada ayat yang Ustaz ambil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi saya biasa berpikir, kenapa itu neraka? Itu apinya berasal dari manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijar. Kenapa tidak disebut jin? Seperti pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu yang mengganggu. Seharusnya juga Allah mengatakan jin juga harus. Tapi kenapa Allah tidak menyebut jin? Hanya waquduhan nasu wal hijar. Jadi apinya itu neraka, bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Seharusnya manusia, jin dan batu. Terus, ya, jin itu pernah saya membaca di Pakistan satu penelitian. Kalau bilang jin itu sifatnya gaib ya, misalnya kalau kita mengatakan begitu. Di Pakistan itu pernah ada penelitian, dia mengumpul dari berbagai sumber energi yang paling besar itu berasal dari jin. Jin. Bukan dari lain, dari jin. Kalau begitu, kenapa waquduhan nasu wal hijar tidak dimasukkan jin? Iya. Wah, susah jawab kayaknya nih, yang terakhir. Sampai pada kesakan. Ya. Ya, yang pertama tadi saya tidak perlu ditanggapi, ya kita sepakat ya. Tidak boleh kita kita tidak boleh merasa benar. Tetapi ada ulama kita dari Imam Suyuti
mengatakan bahwa kalau kamu ingin berbicara masalah Al-Quran dan hadis, kamu harus menguasai 40 ilmu pengetahuan dalam Islam. Artinya tidak sembarangan, hanya belajar 7 hari, 10 hari, ya, kajian-kajian langsung dikupas Al-Quran dan hadis, nggak boleh. Lupa lagi Ustaz. Ya. Ini sering jadi patokan. Saya tambahkan sedikit supaya saya bisa mendapat kejelasan. Kalau kita ada masalah di masjid sini, langsung diwakilkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya. Saya berpikir begini Ustaz. Kalau ada orang yang menjadikan ayat ini sebagai landasan utama untuk mengkapai semua pemikiran kita, dangkal itu pemikiran. Dangkal pemikirannya orang itu. Jangan terlalu cepat dibawa ke ayat itu. Itu yang tadi Ustaz bilang. Kita butuh 40 apa namanya? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan untuk menafsirkan Quran. Bukan hanya satu saja. Ini bedanya. Kalau kita terlalu cepat membawa Quran itu, ini yang paling terakhir ini. Dan ada yang lain. Lalu kenapa itu sana MUI itu? Lihat sana Ustaz bukunya MUI itu. Tebal sekali. Lebih tebal daripada Quran. Itu lihat itu. Ya. Itu pemikiran yang salah kalau terlalu cepat dibawakan ke al-yauma akmaltu lakum. Terlalu rendah pemikirannya orang. Ya. Dangkal pemikirannya orang. Ya, sedikit-sedikit bawa kayak itu. Sedikit-sedikit tidak ada lagi yang disampaikan Rasulullah. Tidak ada itu Rasulullah mengatakan begitu. Ya. Demikian Ustaz. Kemudian masalah kedua. Tadi pertanyaan Pak yang kedua. Benang hitam dan ya itu kan dalam Al-Quran itu kiasan-kiasannya banyak sekali. Makanya kita bilang tadi kuasai ilmu balaganya, Al-Quran adalah bahasa Arabnya, banyak lagi ilmu hadisnya yang 40 baru kita bisa memahami. Artinya kita ini masih mengikut kepada ulama-ulama kita dahulu. Nah, kemudian apa tadi? Puasa. Puasa Syawal, ini dia. Kan sebenarnya begini, semua salat sunat yang kita lakukan atau ibadah-ibadah sunat kita lakukan, kalau dia terus-menerus kita lakukan, tiba-tiba berhenti karena sakit, kan jelas ada hadisnya itu, ada riwayatnya. Maka dihitung kita seakan-akan kita salat malam pada malam itu. Jadi kalau tidak salat Syawal karena sudah sering salat puasa Syawal kan, sudah sering nggak pernah ditinggal, tiba-tiba sakit, maka Allah mencatat seakan-akan kita sudah puasa Syawal. Jadi nggak usah para Syawal, nggak usah dikata karena sudah dihitung. Itu hebatnya kalau kita sering berbuat salat sunat, langsung dicatat sekalipun kita sakit. Tiba-tiba kita ini, saya sering salat tahajud karena saya masuk rumah sakit nggak salat tahajud, Mak. Tidak, tetap kita dianggap salat tahajud oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah. Jadi nggak usah kita dikata lagi. Jadi puasa Senin Kamis sedikit saja. Sayang. Jadi tidak ada itu, nggak pernah saya dengar itu tadi. Boleh dikata. Salat sunat nggak boleh. Salat sunat boleh dikata, tetapi itu kalau salat. Makanya saya lupa salat sunat subuh tadi. Dikata sesudah salat subuh. Itu boleh. Jadi kalau ada orang salat sunat 2 rakaat sesudah salat subuh, jangan ditegur. Dia kata salat sunat subuhnya tadi. Itu dibolehkan. Ya. Jadi nggak usah mikir salat puasa Syawal di. Yang ketiga, ya sekira begitu Pak Prof. Jadi saya terima kasih banyak atas penjelasan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bisa satu dari Zoom. Bisa satu dari Zoom, Ustaz. Oh iya. Iya, Ustaz. Jin. Oh iya, Jin. Jadi sekalipun Al-Quran tidak menyebut di situ ada jin, tetapi sudah masuk jin di situ kan dia penyebabnya kita menjadi nakal seperti ini. Jadi ngapain disebut lagi? Dia kan iblis. Iblis itu kan dari bangsa jin. Terus punya tentara-tentara sama syaitan. Semuanya dari jin. Jadi kitalah yang kita tinggalkan salat kan itu gara-gara jin, ngapain disebut lagi?
Ya, sekira logikanya disuruh berpikir, Prof. Masa disebut semua? Nah, ya, tadi kita kan sudah singgung tadi itu, bahwa tidak ada lagi pendapat pemikiran Islam yang paling hebat kecuali 4 mazhab. Jadi kalau kita baca Al-Quran terus ambil simpulan, kau pendapatmu itu. Jadi selalu kita merujuk referensinya kemana? 4 mazhab. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Oh iya, ada. Silakan. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak. Ini saya sebenarnya rindu sama Pak Ustaz ini. Lama enggak ketemu selama COVID. Yang pertama, ini sangat menarik tema kita pada pagi hari ini, pencerahan kita. Jadi memang kata kuncinya di dalam bagaimana menyikapi kehidupan baik keberagamaan maupun kehidupan sosial. Memahami agama tidak cukup hanya memahami secara teks. Jadi kita harus bagaimana memahami teks dan konteksnya tadi yang disampaikan itu. Jadi kata kuncinya bahwa harus kita belajar. Kemudian yang menarik tadi yang disampaikan betapa mulianya Rasulullah, ya, kalau misalnya tadi jawaban-jawaban dari Allah itu dibandingkan dengan yang lain, tinggal bagaimana kita membuktikan bahwa keyakinan kita terhadap kemuliaan Rasulullah itu kita buktikan di dalam kehidupan kita, bagaimana meneladani. Nah, ini mungkin menjadi koreksi bagi kita semua, ya. Apakah kita sudah optimalkan mengikuti sunnahnya, yang tadi yang masih harus diterjemahkan dalam kehidupan yang mengacu pada 4 mazhab tadi. Ini sekali lagi ini adalah tugas kita bersama semua untuk bagaimana mencoba menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam berbagai kehidupan kita. Saya kira hanya itu mungkin Pak Ustaz. Jadi mari kita mencoba semua berniat untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dengan berbagai tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Syam, Prof. Ya, semoga panjang umur, sehat-sehat Ki atas pencerahan. Amin. Ketemu sebentar. Ya, ketemu insya Allah sedekat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira alhamdulillah selesailah rangkaian cara kita pada kesempatan ini. Semoga insya Allah memberkahi dari kita semua dan kita doa bersama Pak Dr. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, kita khususkan doa untuk orang tua kita, Bapak Ketua Yayasan Mukhtar Jaya. Kita doakan beliau semoga panjang umurnya, sehat walafiat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru ma yanbaghi li jalalika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي اشف مرضاك مختار جاي يا رب العالمين. آمين يا ربنا أفرج علينا صبرا وطفنا مسلمين. آمين. يسر ولا تعسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Pak Ustaz.